Kerjanya apa sih? Sedangkan Pak Haji Faisal kan dia udah jelas tuh dia punya usaha bisnis jual kain di Tanah Abang. Nah, Ya. ini dibandingkan nih Pak Dodi apa nih kerjanya nih? Apa tiap hari sibuk sana sini live TV gitu. Apa sih mungkin Pak Jamal sendiri mengetahuinya? Begini, yang pertama begini, kalau Pak Haji Faisal punya bisnis, punya usaha, alhamdulillah, disyukuri itu. Tapi kemudian Pak Dodi ya juga punya kerjaan. Nggak mungkin lah kemudian orang cuma hanya tiap hari warawiri, dia punya anak, dia punya istri, terus kasih makan mereka dengan apa kalau nggak punya kerjaan. Terus memang harus diumbar-umbar apa pekerjaan beliau. Ya saya kira, nah inilah teman-teman netizen ini kan, ya karena mereka mungkin tidak tahu detail, melihatnya cuma hanya di permukaan, jadi membangun opini sendiri. Nah ini yang menurut hemat saya, ya udahlah, disudahilah. Karena setiap hari saya juga pernah ke kantornya Pak Dodi kok. Gimana sih? Memang harus dijelaskan Pak Dodi kerjanya di sini, alamatnya di sini, gajinya segini. Ya, saya kira nggak begitulah. Tapi terima kasih juga lah ada perhatian dari netizen terkait itu. Ya sehingga mungkin publik juga lebih tahu siapa Pak Haji Faisal, kemudian siapa Pak Dodi. Tapi menurut saya bukan itu poin. Poin sekarang ini adalah mesti kita semua membantu Pak Haji Faisal maupun juga Pak Dodi bersama keluarga besar dari kedua belah pihak ini agar bisa duduk dan merumuskan bagaimana mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan untuk kebaikan negara ke depan. Itu poinnya. Oke. Gitu. Makam lagi. Tetap Pak Dodi kekeh untuk mindahin makam Vanessa atau seperti apa ini, dengan artinya ternyata nggak gampang, banyak persyaratan yang harus dilakukan ketika ingin memindahkan makam. Gimana Bang? Sebetulnya soal gampang nggak gampang itu proses yang sudah dilalui sebenarnya. Saat ini concern keluarga itu adalah ke orang tuanya Pak DS yang baru saja meninggal beberapa hari yang lalu, sehingga kita sedang fokus ke situ. Makanya kalau Pak Dodi sendiri juga di beberapa media juga beliau untuk sementara ini masih mengurungkan niat untuk tidak mau berkomentar banyak dulu kepada teman-teman media karena beliau masih berduka di situ. Soal pemindahan makam itu sendiri, semalam saya coba untuk ingin mempertegas soal waktu kira-kira kapan. Beliau menyampaikan bahwa untuk sementara waktu Bang saya masih berduka, jadi untuk sementara ini ya kita jangan bahas dulu soal itu. Nantilah kalau udah waktu yang baik, yang tepat, nanti kita coba akan bahas lagi kira-kira baiknya seperti apa. Jadi saya bisa pastikan bahwa dalam waktu dekat ini kayaknya belum. Tapi rencana pemindahan nggak urung Bang, artinya tetap akan dilaksanakan. Ya insya Allah rencana itu tetap, cuma waktunya aja yang kemudian belum pasti kapan itu waktu. Tapi Bang, apakah pertimbangannya apa? Artinya kan banyak penolakan dari berbagai pihak dan tidak setuju dengan rencana Pak Dodi ini. Apa pertimbangan Abang sebagai kuasa hukum dan Setiap penolakan dari masyarakat itu kan kita hargai, kita hormati. Itu kan bentuk apresiasi, bentuk rasa kasih sayang, penghargaan mereka teristimewa terhadap almarhum maupun juga almarhumah. Ya itu oke, tidak ada masalah. Cuma kan kemudian ada hal lain juga yang menurut hemat saya mesti juga kita hargai dan kita hormati dari keputusan keluarga besar Pak DS. Nah, soal-soal yang menurut hemat saya lebih ke memperuncing keadaan, lebih ke mempertajam perbedaan-perbedaan antara ya atau tidak, antara harus dipindahkan atau tidak. Yang menurut saya ya kita untuk sementara ini kita cooling down dulu lah untuk poin itu, sehingga mungkin keluarga lebih fokus dan memikirkan kira-kira baiknya seperti apa, dan kalaupun untuk dipindahkan itu kapan. Nah itu yang ya tolong dikasih kesempatan untuk pihak keluarga besarnya Pak Dodi dulu lah. Jadi untuk sementara ini kita belum berbicara dulu atau belum berpikir dulu soal pemindahan itu, tapi mungkin setelah lampau dulu ini masa duka keluarga besar ini selesai, baru mungkin akan ada step berikutnya itu soal pemindahan makam itu.
Tapi Bang, kabarnya apa Bang, mungkin Bang alasan kuat atau yang menjadi pegangan Pak Dodi, atau pemahaman apa yang mengharuskan Pak Dodi memindahkan makam Vanessa? Apa mungkin Bang? Sebetulnya ini bukan soal pemahaman ya, ini soal amanat aja sebenarnya. Bahwa betul saya juga mengikuti ada beberapa ustadz juga menyampaikan ada soal dibolehkan, ada juga soal tidak dibolehkan, karena ada beberapa mazhab juga kan di situ yang dikemukakan. Ya kan ustadz kita mereka juga mungkin belum tahu utuh dari pihak keluarga sebenarnya apa sih yang kemudian membuat keluarga punya keinginan untuk memindahkan makam itu. Beberapa kesempatan lalu kan saya juga pernah sampaikan kepada teman-teman media bahwa selain itu adalah merupakan amanat dari almarhumah waktu semasa hidup, kemudian ya keadaan juga di sekitar makam itu, kemudian ditambah lagi dengan beberapa waktu lalu ketika pemakaman itu, saya kira kita juga semua tahu, kita juga semua lihat prosesnya seperti apa di dalam peti, kemudian dimasukkan aja, kemudian nuansa islaminya itu hampir nyaris tidak ada. Dan karena pertimbangan-pertimbangan itulah yang kemudian membuat keluarga besar mereka rapat dan kemudian memutuskan bahwa ya memang makam ini harus dipindahkan. Kalau saya nggak salah lalu itu juga ada mengemuka itu soal pandangan untuk bagaimana kalau makam almarhum juga bersama-sama oleh almarhumah ini yang dipindahkan. Tapi kan hingga saat ini kan kita juga belum bertemu dengan Haji Faisal soal itu. Makanya ya bagaimana kita mau menyampaikan itu semua secara utuh, secara gamblang, secara jelas, dan kalau belum ada kesempatan untuk duduk. Kalau ada kesempatan duduk, lalu disampaikan kepada beliau, terus beliau punya pandangan seperti apa, kan nanti ada diskusi di situ, yang kemudian bisa kita lihat kira-kira baiknya seperti apa, untuk kebaikan semuanya bagaimana. Nah kalau tidak ada kesempatan untuk bisa duduk dan bicara itu semua, itu kita bisa apa? Semua hanya di sini ngomong A, kemudian habis itu di sana ngomong B, habis itu balik lagi di sini lagi ngomong lagi apa, di sana lagi ngomong apa, akhirnya kan nggak ketemu ini pikiran-pikiran ini. Tapi kalau coba duduk semuanya, lepaskan semua pikiran-pikiran yang negatif, coba kita kedepankan yang positif-positif aja. Lalu kita duduk, ya saya yakin lah pasti ada solusinya. Yakin saya, insya Allah pasti ada solusi. Oke. Siap. Terima kasih Bang. Satu lagi.